Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan kembali menyorot tentang Amerika yang saat ini dihadapkan pada suatu kebingungan baru antara perang melawan virus corona atau kembali untuk membuka ekonominya yang sudah membeku. Ya. Kita lihat bahwa sebenarnya pada hari ini jumlah korban Amerika yang meninggal itu mencapai puncaknya, yakni 256,9 kematian ya dalam 24 jam terakhir. Namun buru-buru Presiden Federal Amerika Donald Trump mengatakan bahwa Amerika sudah melewati puncaknya ya. Kenapa dia membuat pernyataan seperti itu? Tampaknya adalah bahwa ia ingin segera untuk membuka kembali ekonomi ya, supaya ekonomi di Amerika dapat berjalan ya. Karena betul-betul pukulan yang sangat mematikan ya, rakyat Amerika dihadapkan pada pukulan yang sangat mematikan antara tinggal di rumah, di lockdown, dan tampaknya juga hasil dari lockdown atau penguncian di rumah itu tidak menunjukkan hasil yang sangat positif ya. Karena ternyata yang diharapkan turun dari kebijakan social distancing atau physical distancing ini ternyata tidak cukup mampu ya. Kenapa sebabnya seperti itu? Jelas bahwa virus corona ini memang virus yang luar biasa ya. Dia menginfeksi orang dan dalam jangka waktu tertentu tidak menunjukkan simptom atau gejala, sehingga orang sudah bergaul di dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang lebih luas tidak menyadari bahwa ada bagian dari komunitas itu yang sudah terkena ya. Sekalipun kemudian dibuat satu social distancing, maka orang yang sudah terkena ini sudah menginfeksi kepada banyak orang yang lain. Inilah yang kasus-kasus berat yang dihadapi oleh Amerika hari ini, dan saat ini jumlah total dari kasus yang dihadapi oleh Amerika itu sangat luar biasa banyaknya ya. Ada sekitar 646.000 kasus orang yang terkena infeksi, dengan kematian totalnya itu mencapai 28.529 orang. Di mana New York yang menjadi pusat dari kota terbesar di Amerika bahkan di dunia mendapatkan pukulan yang paling mematikan ya. Ini dalam satu hal, dan ini dipandang oleh banyak pihak, terutama dari para pakar kesehatan, mengatakan bahwa mestinya Amerika tidak buru-buru untuk membuka kembali ekonomi, menggerakkan perusahaan dan lain sebagainya, karena ini sangat berbahaya ya. Itu pandangan dari sudut pandang kesehatan. Sebaliknya, orang-orang seperti Donald Trump ini punya kebijakan yang memang berbeda ya. Dia pebisnis dan sangat takut kalau bisnisnya itu rugi, dan karena itu tampaknya ia berseberangan dengan banyak negara bagian ya, terutama yang didominasi oleh partai-partai Demokrat seperti di California, di Massachusetts, di Connecticut maupun di New York sendiri yang didominasi oleh gubernur dari Partai Demokrat ya. Dan tampaknya memang terjadi kontroversi, jadi konflik antara pemerintahan federal dengan negara bagian yang ada di sana itu. Nah, yang kedua adalah bahwa kenapa Donald Trump itu ngotot, karena jelas bahwa November nanti ada pemilihan presiden, dan kalau dia tidak menunjukkan prestasi yang memadai, pasti dia akan terguling itu ya, dengan ekonomi, dengan kondisi saat ini yang morat-marit ya, dan Amerika jelas kelimpungan menghadapi situasi ini, sudah mendapatkan kritik dari media yang luar biasa bahwa ternyata Amerika adalah negara yang gagal menghadapi wabah coronavirus ini ya. Dan itu tidak terbayangkan oleh
media Amerika sendiri bahwa Amerika mengalami tingkat kegagapan ya dan tingkat kebingungan yang sedemikian rupa ya menghadapi virus ini. Padahal sebenarnya harusnya Amerika sudah belajar banyak tentang peristiwa yang sudah terjadi di Cina, terjadi di Wuhan atau dari provinsi Hubei yang dulu sudah terkena virus ya. Dan inilah kelalaian-kelalaian ya, sehingga seperti CNN mengkritik habis ya dari gaya dan performa dari Presiden Donald Trump itu. Sebenarnya memang tidak bisa disalahkan sepenuhnya Donald Trump itu. Karena apa? Karena kalau misalnya lockdown ini berjalan terus ya, sebulan atau 2 bulan yang akan datang, itu bisa dibayangkan runtuhnya ekonomi Amerika itu seperti apa ya. Kita tahu bahwa 3 minggu dari pertengahan Maret kemarin sudah dihitung, itu sudah 16 juta orang itu menjadi pengangguran baru. Dan mungkin hari ini atau nanti sore itu ada hitungan lagi dalam 1 minggu lagi. Biasanya declare tentang berapa jumlah yang PHK itu pada hari Kamis, itu akan berapa juta lagi yang kena. Nah, sementara seperti para pakar dari kesehatan termasuk Anthony Fauci sendiri mengatakan bahwa kemungkinan diterapkannya antivirus untuk menghadapi corona ini baru ditemukan sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun yang akan datang. Ya, ini menjadi pukulan yang sangat mematikan ya, karena memang Amerika adalah negara yang manufaktur dan high ekonominya tinggi dan lain sebagainya itu bisa rontok ya. Ini peristiwa yang betul-betul membuat negara sebesar Amerika itu pontang-panting ya. Dan apakah langkah-langkah Donald Trump untuk membypass ya sehingga ekonomi bisa mulai dibuka kembali itu betul-betul akan menghidupkan ekonomi Amerika, ini juga tidak jelas jalannya. Karena begitu ekonomi dibuka, perusahaan mulai ini, orang mulai kumpul lagi, maka jelas bahwa virus ini akan lebih cepat menghabiskan dari Amerika itu. Dan inilah tampaknya yang menjadi luar biasa ya. Sebenarnya bukan Amerika saja yang mengalami situasi ini, hampir semua negara menghadapi kebingungan yang relatif sama karena lockdown yang terus-menerus itu menjadi pukulan yang mematikan terhadap ekonomi negara, ekonomi pemerintahan, ekonomi rakyat. Tetapi membuka ekonomi di mana tidak ada jaminan kesehatan itu sama dengan menyiramkan minyak ke dalam api. Jadi rakyatnya akan dikorbankan untuk mati begitu saja. Ya, karena kita tahu bahwa antivirusnya itu tidak ada. Ini juga yang mestinya memang harus dihadapi oleh Indonesia itu ya. Apakah ada planning yang cukup memadai ya, pemerintah di Indonesia ini, pemerintah yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini ya, supaya daya tahan ekonomi itu tidak cepat habis ya. Karena lockdown atau pembatasan sosial dengan skala besar dan lain sebagainya itu sebagai sebuah cara ya, tetapi pasti ya itu memberikan kontribusi atau bahkan faktor yang mendekonstruksi ekonomi dari rakyat itu sendiri ya. Saat ini betapa banyaknya orang menjerit ya, yang kerjaannya itu harian ketika situasi ini. Kalau ada orang mengatakan yang penting selamatkan nyawa dulu ya, nanti pekerjaan bisa dicari. Itu yes. Tapi bisa nggak menemukan pekerjaan dalam situasi sekarang ini? Susah juga ya. Dan karena itu memang harusnya berpikirnya itu tidak hanya dari satu sisi kesehatan atau ekonomi ya, tetapi dari sisi bagaimana kekebalan tubuh ini dibangun melalui nilai-nilai agama itu sendiri. Harusnya ada data ya. Saat ini tuh harus ada data. Sebetulnya siapa-siapa sih yang kebal terhadap virus ini atau yang tidak terlalu parah menghadapi virus ini, dan siapa yang parah menghadapi virus ini ya. Kita melihat dan data menunjukkan bahwa memang banyak orang yang makan babi itu banyak sekali yang kena virus ini. Ya, kalau kita lihat tentu saja adalah
negara seperti di Cina itu babinya luar biasa. Dan Cina hari ini sudah mulai membatasi tentang penjualan babi itu. Karena mereka mungkin melihat satu data yang sangat relevan bahwa memang makan babi itu ya dari segi kesehatan, dari segi syariah memang sangat berbahaya bagi imunitas tubuh. Eropa sudah mulai mengambil kebijakan untuk pembatasan alkohol, minuman beralkohol. Karena alkohol itu juga merusak imunitas tubuh itu. Ya. Hal-hal yang seperti ini yang sebetulnya harus dipikirkan lebih lanjut. Itu ada kebijakan-kebijakan jangka menengah yang harus diambil itu. Sama seperti Amerika. Jadi kita lihat bahwa faktor modernitas saja tidak cukup untuk bisa mengantisipasi perkembangan dan hantaman virus yang sangat mematikan itu. Ya. Negara-negara dengan tingkat teknologi kesehatan yang sangat tinggi rontok semua. Bahkan iklim tropis pun tidak menjamin gitu ya. Karena negara seperti Ekuador juga habis-habisan terkena virus di mana dia berada di jalur khatulistiwa itu. Nah, karena itu memang satu-satunya jalan adalah memikirkan tentang imunitas diri, tidak sekedar imunitas tubuh. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya Islam itu yang memberikan jalan keluarnya ini. Jadi kalau misalnya Amerika pengen selamat dari virus ini, maka perbanyak nilai-nilai Islam yang ada di Amerika itu. Ya, kumandangkan Andan di Amerika itu, kumandangkan Andan secara keras di Spanyol, Italia, Perancis. Dan bagaimana Indonesia mau selamat juga? Ya, besarkan Islam, syariahnya begitu. Karena apa? Islam mengajarkan betul tentang bagaimana cara hidup yang sehat itu. Sehat secara zahir, sehat secara batin. Dan kesehatan batin dan kesehatan zahir itu adalah imunitas yang sangat penting. Tinggi kualitas imunitasnya itu. Dan itulah sebetulnya kita sangat pingin sekali data itu juga disertakan. Tidak hanya dengan usia anak-anak yang tidak kena. Tetapi agama latar belakangnya apa yang banyak terkena itu. Perilaku keagamaannya seperti apa orang yang kena itu. Itu perlu ditunjukkan semua supaya apa? Supaya paparan ilmiahnya itu kita tahu bahwa perilaku orang yang seperti ini yang tampaknya sangat rentan terhadap virus itu. Orang yang suka korupsi, ya, suka menindas, suka makan babi, suka minum minuman keras. Ini yang sangat rawan menghadapi virus corona ini dan kemungkinan memang KO semua. Ya, ini kalau didasarkan pada hasil penelitian yang dibuat oleh Euronews yang pernah kita upload tempo hari itu, bahwa sebetulnya virus ini tuh virus biasa. Cuma bagi orang yang tidak punya kekebalan tubuh secara normal, artinya kekebalan tubuhnya itu tidak normal, mungkin karena depresi, ya, karena hasil dari menindas rakyat atau korupsi dan lain sebagainya, ini yang membuat reaksi terhadap virus ini itu berlebihan dan itulah yang malah membunuh diri mereka sendiri, ya. Dan karena itu memang wajar sekali kalau situasi ini tidak akan pernah berakhir, ya. Banyak ahli mengatakan bahwa virus ini bisa beberapa tahun, ya, artinya tidak selesai dalam 1 bulan 2 bulan. Mungkin banyak orang mengatakan ini puncaknya bulan Mei, ini puncaknya bulan Juni. Ya, mungkin mengalami satu fluktuasi, tetapi bisa saja tahun depan itu ada lagi. Nah, kalau antivirusnya tidak ditemukan, maka cara yang paling mudah adalah dengan membuat imunitas diri kita itu tinggi sekali, ya. Sekalipun bisa digambarkan, sekalipun api itu memercik, ya, tapi kalau yang diperciki itu adalah batu yang basah, itu api tidak bisa membakar itu. Tapi kalau api memercik, kena kepada rumput yang kering, ya pasti menjadi kobaran api yang jauh lebih besar dan sangat mematikan itu. Ini mengapa saya kira penting bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat itu kembangkan tuh siar Islam supaya orang itu punya imunitas lahir dan batin. Ya. Hindari makanan-makanan yang haram itu. Babi sudah
kena virus Afrika masih dikonsumsi juga. Nah, ini berbahaya sekali yang kayak gini. Nah, kita tidak tahu, tetapi langkah yang dibuat Amerika saya kira penting untuk kita perhatikan. Apakah Amerika berhasil lolos dari jebakan virus ini, ya? Kalau dia buka ekonominya, atau dia justru akan hancur setelah dia tidak mengindahkan dari kesehatan itu, ya. Yang jelas hari ini adalah hari di mana Amerika berwajah muram, ya, kesedihan yang luar biasa dan kepanikan yang luar biasa antara hidup dengan dikepung oleh virus corona atau pengangguran yang terus-menerus meningkat. Tentang perkembangan coronavirus di Inggris, tampaknya hari-hari ini Inggris terkapar oleh merajalelanya virus corona ini, ya, dan membuat ketakutan serta sekarat bagi sejumlah warganya, terutama di kota-kota besar seperti London. Dan karena itu pemerintah Inggris, ya, tidak berani untuk segera membuka kembali ekonominya sebagaimana yang sudah menjadi ide dari sejumlah negara di Eropa lainnya, misalnya Spanyol maupun Italia sudah mulai mencoba untuk membuka bisnis-bisnis yang dianggap penting, tapi Inggris betul-betul belum mengalami puncak wabahnya itu, ya. Sekalipun hari ini sebetulnya Inggris sudah menghadapi kasus itu sudah mencapai 103.000 kasus dan kematian 13.000 sekian kasus, ya. Jumlah yang sangat besar dibanding dengan populasi Inggris, ya, yang sebetulnya tidak besar-besar amat itu. Nah, apa yang sangat tragis adalah misalnya situasi-situasi yang terjadi di London, ya, di mana kematian yang terjadi di London ini juga sangat besar sekali, ya, lebih dari 3.000-an hanya di wilayah London saja, dan orang-orang yang sekarat itu justru takut untuk menelpon 999 agar tidak membebani sistem kesehatan Inggris, rumah sakit Inggris dan lain sebagainya. Mengapa begitu? Karena memang fasilitas rumah sakit yang tersedia di London, ya, itu sudah berjejalan dengan penyakit virus corona itu. Jadi jumlah yang sangat luar biasa banyaknya itu. Ya, ini kasus-kasus yang ada di London itu memang mencemaskan, dan pada dasarnya, ya, ketika orang itu berjuang sendirian di rumah-rumah dengan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, maka ya fenomenanya alamiah saja, ya, sehingga mengalami sakaratul maut dan pada gilirannya memang akhirnya meninggal itu. Ya, ini adalah situasi-situasi yang terjadi di Inggris, ya, dan ini satu fenomena yang luar biasa karena di mana negara-negara lain sudah merasa optimis, sudah kelihatan puncaknya, Inggris tidak jelas puncaknya, atau puncak dari coronavirus itu seperti pegunungan Alpen itu yang ada di Eropa itu. Jadi satu puncak sudah dilewati, kemudian berangkat lagi, kemudian memenuhi puncak lagi terus-menerus, ya. Tidak habis-habis itu pegunungan Alpen itu banyak sekali puncaknya. Dan inilah fenomena yang tampaknya dengan peristiwa virus corona ini yang terjadi di Inggris itu, ya. Begitu misalnya suatu negara melonggarkan kuncian dalam virus corona ini, maka kemungkinan kembalinya menyebar virus corona di tengah-tengah publik, di pabrik-pabrik, di manufaktur, di berbagai bisnis itu akan cepat sekali, ya. Jadi ketika satu orang masuk ke dalam pabrik, ya, kemudian dia dengan, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa orang-orang di Inggris yang banyak makan babi juga, ya, yang ateis, yang Kristen dan lain sebagainya itu tampaknya juga akan menjadi korban dari virus corona ini, ya. Kita tahu bahwa Inggris juga sebetulnya adalah negara yang dulu memang memiliki mentalitas imperialis yang luar biasa.
Terutama yang menjadi korban itu adalah wilayah-wilayah Kesultanan Islam, baik yang terdapat di Ottoman maupun kesultanan yang ada di Nusantara, di Malaka, di Brunei, ya, semua berada di dalam imperialisme Inggris itu, terutama Malaka dan Brunei itu. Kalau di Indonesia mungkin didominasi oleh Belanda. Itu saya kira adalah bagi-bagi wilayah ya antar sesama negara Eropa. Kamu nyaplok mana, kami nyaplok yang sebelah mana, dan mereka saling mengerdikan mata untuk mengeksploitasi dan mencuri kekayaan dari penduduk itu. Ya, hari ini memang Inggris betul-betul dihadapkan pada situasi yang sangat pelik ya, dan kita tahu ya petinggi-petinggi Inggris seperti Boris Johnson, bahkan Ratu Elizabeth, bahkan Charles juga sudah terkena virus corona ini, sehingga bisa dikatakan bahwa memang kelompok-kelompok yang rentan terhadap penyakit virus corona inilah yang membuat situasinya menjadi tidak mudah ya, karena mereka sangat mudah terbakar oleh virus ya, karena makanannya, karena mentalitasnya yang saya kira itu juga tidak sehat, itu menjadikan virus corona ini menjadi seperti percikan api di dalam ilalang yang kering, jadi sangat mudah untuk dilalap itu. Bersyukur sekali sebetulnya Inggris ini sudah mulai perkembangan Islamnya itu sangat pesat ya, misalnya di London itu sendiri, wali kota dari London itu adalah Sadiq Khan ya, sangat bertanggung jawab untuk membawa dan cukup bisa mengendalikan ini. Bahkan Sadiq Khan ini juga menyarankan supaya tingkat kehati-hatian di dalam masyarakat Inggris itu dalam kelompok-kelompok atau dalam ruang-ruang publik itu menjadi sangat serius ya. Salah satunya adalah pemerintah pusat Inggris belum menyerukan tentang penggunaan masker wajah ya. Dan itu sangat berbahaya karena virus ini bisa menyebar melalui batuk, melalui pernapasan, bahkan ada yang mengatakan melalui asap rokok. Dan ketika bertebaran di udara dalam beberapa waktu, itu dengan radius beberapa meter itu bisa menjangkiti yang lain. Dan Sadiq Khan inilah yang kemudian mendorong dan ingin mengajukan dan mendesak pada pemerintahan pusat Inggris ya, supaya segera membuat aturan tentang penggunaan masker ini. Ya. Ini wilayah-wilayah di mana Islam itu bagus nampaknya, seperti di daerah Birmingham, di mana Inggris wilayah Islamnya sudah mencapai lebih dari 36%, ya sudah sangat mayoritas di wilayah itu dibanding dengan Kristen, baik Katolik maupun Protestan. Itu adalah wilayah di mana Islamnya itu sangat aman dari virus tersebut. Berdasarkan dari sebuah studi yang dilakukan oleh London University Santa Mary dan Institut Katolik de Paris, agama yang berkembang di Inggris saat ini adalah sebenarnya Inggris itu mayoritasnya tidak beragama ya, non atau non religion affiliation ya, jadi itu sebanyak 52%. Jadi mayoritas orang Inggris itu sudah menyatakan diri tidak beragama, yaitu 52%. Kemudian Kristen itu 38%. Ini seluruh denominasi ya. Yang cukup banyak adalah Katolik itu 10%, dan 7% itu Anglikan ya. Kemudian 2% itu Protestan, serta beberapa persen itu tidak punya afiliasi kepada denominasi besar ya. Dan perlu diketahui bahwa di Inggris inilah sebetulnya pusat dari gereja Anglikan di seluruh dunia ya. Dan memang Ratu Inggris itu juga pada umumnya itu penganut Anglikan ya. Kita tidak tahu bahwa ada isu juga Ratu Inggris yang sekarang ini masih keturunan dari orang-orang Islam. Saya kira butuh studi yang lebih rinci ya. Ini realitas-realitas yang ada, dan Muslim itu mencapai 6% ya. Satu jumlah yang sangat besar di Eropa, populasi Muslim, bahkan di beberapa wilayah di Inggris tampaknya sangat dominan. Kenapa tampak bahwa nuansa Islam lebih kentara di Inggris daripada Kristen maupun Katolik adalah
karena memang usia demografi Islam atau Muslim yang ada di Inggris ini jauh lebih muda daripada Kristen maupun Katolik ya. Rata-rata orang yang masih mau ke gereja ya, dari jumlah orang Kristen yang ada itu mungkin tidak nyampe 5%. Dan usia rata-rata yang pergi ke gereja itu digambarkan oleh beberapa analis yang mungkin tampak sekuler sekali, itu adalah orang yang sudah berjalan aja susah gitu ya. Jadi kalau orang itu masih bisa tegak berjalan, mereka dipastikan tidak berangkat ke gereja. Dan mungkin saja ini orang-orang yang sudah sangat tua gitu ya. Rata-rata ada yang melakukan penelitian itu 64 tahun lebih ya, usia rata-rata orang yang mau masih ke gereja, dan ini adalah tinggal nunggu matinya saja itu. Dan setelah itu kalau tidak ada lagi orang ke gereja, ya gereja habis sudah. Dan karena itu memang fenomena di mana sekarang gereja-gereja yang ada di Eropa kosong, termasuk di Inggris, diubah menjadi masjid, menjadi bar, menjadi ini adalah fenomena yang lumrah saja terjadi. Memang Kristen menjadi masa lalu di Inggris itu ya, dan masa depannya adalah Islam itu ya. Ini realitas-realitas yang terjadi di Inggris ya. Negara dengan tingkat imperialisme ini memang layak untuk mendapatkan peringatan yang sangat keras ya. Kita tahu bahwa hampir semua wilayah Islam hari ini atau satu dekade terakhir ini ya, yang terlibat di dalam perang saudara, sidik jari Inggris itu selalu ada ya. Inggris bersama Amerika, dan di belakangnya itu adalah Israel ya. Di depannya itu adalah kelompok-kelompok penguasa-penguasa Arab regional ya, yang memainkan kartu di depan, dan mereka itulah yang kemudian membuat umat Islam itu susah untuk bersikap karena isu-isu yang dikembangkan selalu berkenaan dengan sektarianisme ya. Dan para ulama regional ini menggunakan ulama-ulama dengan membayarnya itu menguatkan fatwa-fatwa tertentu, sehingga akhirnya yang terjadi adalah saat ini di seluruh wilayah negara-negara Arab itu justru semua, nyaris bisa dikatakan semuanya pemimpinnya itu adalah pro NGO, New World Order itu ya. Ini saya kira memang Inggris layak untuk mendapatkan peringatan yang sangat keras supaya sadar, dan saya kira menjadi pintu yang sangat baik bagi orang-orang Inggris itu untuk melakukan renungan kembali terhadap hidupnya, dosa-dosa yang mereka lakukan terhadap umat Islam yang dahulu, sekalipun juga sampai dengan generasinya sekarang yang ikut mencampuri urusan umat Islam. Dan harusnya mereka sekarang sudah mulai bertanya tentang mana sebetulnya agama yang bisa menyelamatkan Inggris dari bencana-bencana kemanusiaan ini ya. Bencana kesehatan yang disebabkan virus corona, atau bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh kekacauan nilai-nilai hidup yang selama ini mereka pegang itu, sehingga fitrahnya itu berubah ya, dan itu ada pada Islam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.